Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi berjudul Pajak Penghasilan Pasal 25, 26, dan 4 Ayat 2. Sesuai ketentuan PPh Pasal 25 dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga sesuai PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak. Lalu, dikurangi dengan pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Untuk kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Untuk yang ketiga, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Selanjutnya, pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Objek yang dikenai pajak penghasilan pasal 26 adalah sebagai berikut, yaitu penghasilan yang dipotong PPh, penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak yang punya hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang terakhir, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Untuk pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali pemotongan atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan PUT di Indonesia. Kedua, pemotongan atas penghasilan sebagaimana tersebut dalam PPh pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara PUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Terakhir, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau PUT. Selanjutnya, pemotongan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan 1 dengan perlakuan tersendiri yang diatur dalam peraturan pemerintah. Pajak ini sering disebut juga dengan pajak penghasilan final atau bersifat rampung sehingga pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh wajib pajak ketika melaporkan pajak yang terutang dalam SPT tahunan pada akhir tahun. Pertimbangan-pertimbangan perlakuan ini adalah demi kesederhanaan dalam pemungutan pajak, keadilan dan pemberatan dalam mengenai pajaknya agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak serta memperhatikan perkembangan yang mendasari diberikannya ekonomi dan moneter. Berikut ini penghasilan-penghasilan yang bersifat final dikenakan pajak berdasarkan peraturan pemerintah adalah penghasilan berupa bunga deposito, tabungan jasa atau giro, dan diskonto SBI, penghasilan berupa bunga obligasi, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, penghasilan berupa hadiah undian, penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek, penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak-kontrak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu wajib pajak PPh pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Wajib pajak PPh pasal 25 adalah setiap orang yang memiliki usaha akan membayar angsuran setiap bulan dan batas pembayaran paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya. Jika pelaporan PPh pasal 25 terlambat disetorkan, akan dikenai sanksi yaitu bunga sebesar 2% tiap bulan dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Wajib pajak PPh pasal 25 harus membayar sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Lalu wajib pajak PPh pasal 26 yang dikenakan pemotongan PPh pasal 26
adalah wajib pajak luar negeri. Selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan, adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing subjek agar dapat dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah: yang pertama, orang pribadi tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 1 tahun. Yang kedua, badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Lalu, wajib pajak PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan pajak PPh pasal 4 ayat 2 adalah wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Adapun karakteristik pajak final adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 tidak perlu digabung dengan penghasilan lain yang penghitungan penghasilan kena pajak di SPT tahunan wajib pajak. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak di SPT tahunan wajib pajak. Dan yang terakhir, jumlah PPh yang telah dibayar sendiri atau dipotong oleh pihak lain tidak dapat dikreditkan. Saya akan memberikan materi tentang tarif pajak dan penerapan PPh pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Yang pertama yaitu tarif pajak dan penerapan PPh pasal 25. Pembayaran angsuran PPh pasal 25 terdapat 2 jenis untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu 1. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP-OPPT. WP-OPPT yaitu orang yang melakukan usaha penjualan barang secara grosir atau eceran maupun jasa dalam satu tempat atau lebih tempat usaha. PPh untuk OPPT adalah 0,75% dikalikan dengan omset tiap bulan dalam masing-masing tempat usaha. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP-OPSPT, yaitu orang sebagai pekerja bebas maupun karyawan yang mendirikan usaha sendiri. PPh bagi OPSPT adalah penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17 ayat 1 B UU PPh. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. Penghasilan sampai 50 juta per tahun sama dengan 5%. Penghasilan 50 juta hingga 250 juta per tahun sebesar 15%. Penghasilan 250 juta hingga 500 juta per tahun sama dengan 25%. Penghasilan lebih dari 500 juta per tahun sebesar 30%. Untuk wajib pajak badan, pembayaran angsuran PPh pasal 25 yaitu penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan 25% tarif pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Yang kedua yaitu tarif pajak penerapan PPh pasal 26. Besarnya tarif PPh pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26 sebagai berikut. Atas penghasilan yang berupa A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. C. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. D. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan.
E. Hadiah dan penghargaan. F. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. G. Premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. H. Keuntungan karena pembebasan utang. Dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo, pembayarannya dipotong pajak sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali 20% atas penghasilan yang berupa A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. B. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. PPh pasal 26 sama dengan penghasilan bruto dikali perkiraan penghasilan neto dikali 20%. 3. Tarif pajak dan penerapan pasal 4. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia diatur dengan PP nomor 131 tahun 2000 atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto. PPh final sama dengan 20% dikalikan bruto. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, selain bentuk usaha tetap, besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto atau tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku. Pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan atau bangunan diatur dengan PP nomor 29 tahun 1996 sebagaimana telah diubah dalam PP nomor 5 tahun 2002. Menurut ketentuan tersebut, penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10%, baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, badan maupun orang pribadi, dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan bangunan. PPh final sama dengan 10% dikalikan bruto. PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan termasuk koperasi yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah atau bangunan, pengenaan pajak penghasilannya berdasarkan ketentuan umum pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 UU PPh. Dengan demikian, kewajiban pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan dihitung dan dilaksanakan sendiri berdasarkan ketentuan pasal 25. PPh final sama dengan 9% dikalikan bruto. Pajak penghasilan atas hadiah undian diatur dalam PP nomor 132 tahun 2000. Besarnya pajak penghasilan yang harus dipotong atau dipungut adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. PPh final sama dengan 25% dikalikan bruto. PPh final atas penghasilan dari transaksi derivatif
berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa diatur dalam PP nomor 17 tahun 2009 atas penghasilan yang diterima dan atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 2,5% dari margin awal. PPh final sama dengan 2,5% dikalikan margin awal. Selanjutnya yaitu kasus dan pembahasan PPh pasal 25, 26, dan 4 ayat 2. Yang pertama, kasus dan pembahasan PPh pasal 25. Pembahasan yang pertama, angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Contoh, Tuan Dias menyampaikan SPT tahunan PPh 2014 pada bulan Maret 2015. Angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2014 adalah Rp1.000.000. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing adalah 1 juta. Kemudian pembahasan yang kedua, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya, penghitungan kasus dalam PPh 25 yaitu penghasilan PT Dira tahun 2014 adalah sebesar 25 juta. Sisa kerugian tahun 2012 yang masih dapat dikompensasikan adalah sebesar 300 juta. Sisa kerugian yang belum dikompensasikan sebesar 50 juta. Pada tahun 2014, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain adalah sebesar 8 juta dan tidak ada pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri. Perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 yaitu penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 250 juta dikurangi 50 juta menjadi 200 juta rupiah dengan PPh terutang 25% dikali 200 juta rupiah sama dengan 50 juta, kemudian dikurangi PPh dipotong sebesar 8 juta sehingga hasilnya adalah 42 juta rupiah. Kemudian besarnya angsuran pajak bulanan PT Dira tahun 2015 menjadi 1/12 dikali 42 juta sama dengan 3.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu B. Kasus dan pembahasan PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2014, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar sebulan. Kurs yang berlaku adalah 11.500 rupiah per 1 US dollar. Perhitungan PPh pasal 26 yaitu pertama menghitung penghasilan bruto berupa gaji sebulan yaitu 5.000 dikali 11.500 rupiah sama dengan 57.500.000 rupiah. Penetapan tarif yaitu 20% dikali 57.500.000 rupiah sama dengan 11.500.000 rupiah. PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2014 adalah sebesar 11.500.000 rupiah. Kemudian kasus dan pembahasan PPh pasal 4. Yang pertama, PPh atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan.
PT BDS menyewa sebuah ruko dari Tuan Wibawa untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar 40 juta rupiah. PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT BDS adalah 10% dikali 40 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Kemudian PPh atas hadiah undian. PT Dikta dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah. PPh pasal 4 dan 2 yang dipotong PT Dikta adalah 25% dikali 100 juta rupiah, yaitu 25 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.